Yahoo minasan, welcome again with Mr. K di sini. Ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man, yang mana seperti biasa ya, Mr. K bakal membahas chapter terbaru dari manga versi Yusuke Murata Sensei. Tepatnya di chapter 175. So, apa aja yang terjadi di sepanjang chapter ini? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Pertarungan Forte melawan Saitama. Chapter 175 kali ini guys mengambil judul Visitor, yang berarti pengunjung. As always, Murata Sensei menyajikan kecantikan yang luar biasa mempesona dari Fubuki yang tampil anggun pada cover page kali ini. Oke, kita menuju ke cerita ya. Melanjutkan chapter 174 sebelumnya, chapter kali ini harusnya menjadi arena pertarungan bagi Forte melawan Saitama. Semisal kalian lupa, alasan Forte mengajak bertarung Saitama lantaran ia kesal cara bertarungnya dikomentari aneh-aneh oleh Saitama. Terus saat Saitama hendak keluar, kedua makhluk aneh bin ajaib yakni Overgrown Rover serta Black Sperm rupanya masih menanti Saitama di luar. Black Sperm bahkan sampai memohon-mohon agar dirinya dan Rover diberi kesempatan untuk masuk dan berjanji akan berguna. Di awal Saitama sempat berpikir untuk membuatkan rumah-rumahan buat keduanya, namun ide cemerlang muncul dari pikiran Saitama. Ia menjadikan dua makhluk ini sebagai taruhan, di mana yang kalah harus merawat Rover dan Black Sperm. Forte sempat mempertanyakan dua makhluk ini tuh makhluk apa. Bagi Rover mungkin masih kelihatan banget mirip sama anjing, nah Black Sperm ini yang aneh. Alhasil demi mengelabui ya, Black Sperm alias sperma ireng bertingkah layaknya seekor monyet demi tak mendapat kecurigaan. Well, saat dituduh memungutnya ya, Saitama mengkonfirmasi semisal dua makhluk itulah yang mengikutinya. Di sisi lain, sebenarnya Butterfly DX merasa kalau dua makhluk itu adalah monster. Well, gak salah memang. Sebelum menjadi sekarang, Black Sperm maupun Rover merupakan monster dengan tingkat Disaster Dragon. Namun dengan bertingkah ala-ala monyet, Black Sperm terus mencoba menutupinya sampai kemudian taruhan ini diterima oleh Forte. Dengan segera tempat pertarungan sudah ditentukan, yakni tempat parkir yang kebetulan merupakan tempat terbuka guys. Nasib buruk Forte. Pertarungan antara keduanya pun dimulai. But sebelum bertarung, Forte lebih dulu memberikan Psy-War-nya kepada Saitama. Semisal tidak boleh ada dendam setelahnya. Seolah tak mau kalah ya, Saitama juga mengatakan kalau Forte tak diperkenankan memintanya menjadi muridnya. Apa yang dikatakan Saitama jelas mengundang gelak tawa bagi Butterfly DX. Ia menilai apa yang dikatakan Saitama tersebut sebagai bentuk kepercayaan diri yang bagus. Padahal Saitama mungkin enggan punya murid lagi ya kan. Mengingat Genos, bahkan ada juga Shiryu yang setelah melihat kehebatan Saitama malah kepengen jadi murid Saitama. Jadi Saitama emang males aja semisal harus punya murid lagi. Terus selain Butterfly DX, Centot juga bicara soal pertarungan ini guys, yang mana ia sebenarnya memuji gaya bertarung Forte. Karena baginya bertarung mengikuti ritme bukanlah hal yang aneh. Malahan petarung kelas atas terbiasa melakukan hal tersebut. And now sekarang kita langsung menuju ke pertarungan guys. Forte seperti telah memutar musik, dan seiring dengan putaran musik itu, Forte mulai bergerak dengan lincah kesana kemari. Sambil percaya diri, ia bilang, ayo mulai. Nah, dari sisi Saitama ya, ia terlihat tengah kepanikan. Forte yang over pede ya, salah menanggapi ekspresi Saitama. Ia mengira Saitama telah ketakutan oleh kemampuan bertarung Forte. Alhasil belum selesai Forte berbicara, Forte ditabrak oleh mobil di belakangnya. Jadi Saitama panik karena tengah memperingatkan Forte semisal ada mobil yang tengah melaju di dekatnya. Cuma karena Forte keasikan mendengarkan alunan musik, ia tak mendengar dan malah ditabrak sampai pingsan. Aduh, apes-apes. Ajakan Fubuki untuk Saitama. Guys, rupanya mobil tersebut yang menabrak Forte ya adalah milik rombongan Blizzard Group, organisasi yang dikomandoi oleh Fubuki. Ya, mereka gak salah sih, soalnya mereka udah klakson juga tapi si Forte keasikan berdendang dan membuat dia tak menghindar. Setelah itu Forte coba dipastikan keadaannya dan ia kayaknya sih cuma pingsan. Namun anggota Blizzard Group merasa ini akan jadi masalah besar. Well, melihat insiden tersebut, Saitama pun mengatakan soal bahaya bertarung sambil mendengarkan musik. Meski begitu ya, ia masih merasa bersalah dan meminta Fubuki selaku pemilik mobil yang menabrak untuk meminta maaf. And Fubuki pun muncul serta menanyakan apa yang menjadi alasan keberadaan Saitama di sini. Untuk memastikan Saitama tak tinggal di sini sih. Namun Saitama mengkonfirmasi semisal ia memang tinggal di sini karena apartemennya hancur. Nasib memang, sepertinya Fubuki tak mempedulikan soal Forte. Next, kita beralih sebentar ke parkir bawah tanah. Terlihat kemunculan sosok Esper misterius bertopeng dengan auranya yang cukup besar.
Sebagai sesama Esper, Fubuki sepertinya menyadari keberadaan sosok bertopeng misterius tersebut. Karena kebetulan ya, Fubuki pun berinisiatif untuk mengajak Saitama dan menyebut Saitama sebagai anggota khusus. Lalu anggota Blizzard Group lain sempat bingung dengan Saitama yang selalu diperlakukan beda dan malah udah jadi kelas A. Terus sebelum ikut ya, Saitama menitipkan Black Storm dan Rover kepada Butterfly DX sesuai perjanjian. Tapi karena masih merasa bersalah, Saitama bilang dah buat berbagi jadwal mengurus si Sperma Ireng dan Rover. Dan gak cuma anggota Blizzard Group aja yang heran sama relasi Saitama ya, Butterfly DX maupun Centot juga merasakan hal yang sama. Soalnya mereka udah lihat King di apartemen Saitama. Sekarang Fubuki juga akrab dengan Saitama. Hero bukan sembarang hero dah si botak ini guys. Kunjungan. Latar sekarang beralih ke fasilitas pengasingan khusus markas Asosiasi Pahlawan. Di sini Saitama menanyakan siapa yang ingin ditemui. Fubuki enggan menjawab dan meminta Saitama menunggu sampainya di sono. Nah, saat di resepsionis, kunjungan Fubuki sempat tertahan karena kebetulan ada pengunjung lain. Dengan tegas, Fubuki meminta agar kunjungan itu dihentikan segera dan mengizinkan dirinya maupun seluruh kelompoknya untuk dibawa ke sana secepat mungkin. Akhirnya dijawablah rasa penasaran kita guys, soal siapa sih sosok yang ingin dikunjungi tersebut yang ternyata adalah Psychos, dalang dari Asosiasi Monster. Adapun kunjungan yang lebih dahulu melebihi Fubuki adalah Esper misterius bertopeng yang sebelumnya dirasakan kehadirannya oleh Fubuki. Yaps, mereka sepertinya akan terlibat konflik yang panas dan menjadi benang merah utama di arc kali ini guys. So, lanjut ke bagian cerita. Si Esper bertopeng sepertinya akan mengambil alih Psychos untuk tujuan tertentu. Dilihat dari perbincangan dia ya dengan beberapa staf asosiasi pahlawan, sepertinya Esper bertopeng telah memberikan uang demi bisa membawa Psychos. Hal ini pun diterima oleh asosiasi pahlawan mengingat besarnya dana yang diberikan, serta posisi asosiasi pahlawan yang tengah kekurangan finansial. Terlebih, asosiasi pahlawan juga mengkonfirmasi segala sisi hak asasi manusia telah disingkirkan untuk Psychos. Karena ia udah dianggap sebagai monster. Dengan kata lain, segala bentuk penyisaan dan eksperimen apapun akan diperbolehkan kepada Psycho. Namun sepertinya bukan itu yang jadi tujuan si Esper bertopeng. Ia bicara terkait Tsukuyomi dan Psychos akan jadi sampel yang tepat. Psychos yang punya sisa kesadaran sempat melakukan perlawanan, namun mengingat kekuatannya sudah ditahan, mudah aja bagi Esper bertopeng untuk menggagalkan usaha Psychos dan malahan membuat Psychos langsung lemas tak berdaya. Si Esper bertopeng terlihat menahan kekuatannya, menjaga agar otak Psychos tidak rusak, dan perkataan selanjutnya tak kalah mengejutkan, di mana ia mengatakan perihal kekuatan mata ketiga yang ada di Psychos. Ada rahasia soal melihat masa depan. So, kemungkinan besar tujuan Esper ini mengambil Psychos adalah ingin mempunyai kekuatan melihat masa depan, memanfaatkan kekuatan tersembunyi dari Psychos guys. Ditambah ia akan melakukan craniotomy secara menyeluruh di lab miliknya. Well, sebagai informasi dari Google ya, craniotomy adalah sejenis operasi untuk mengakses otak, biasanya digunakan untuk penyembuhan. Tapi konteks di sini sepertinya lebih untuk mengambil informasi atau kekuatan yang dimiliki Psychos. Nasib yang buruk memang untuk si seksi Psychos ini. Masa lalu Psychos dan Fubuki. Next, balik lagi ke sisi Fubuki dan gerombolannya. Bersamaan dengan perjalanan ke lift, Fubuki mengingat kembali soal pertemuan terakhirnya dengan Psychos. Dengan keadaan yang sangat tak memungkinkan usai perang besar di Arc Association Monster, Fubuki sempat menjumpai Psychos yang ternyata keduanya memiliki hubungan sekaligus masalah di masa lalu. Fubuki bahkan mengetahui soal kemampuan mata ketiga Psychos. Flashback lagi dah kita, tepatnya di masa SMA Psychos dan Fubuki. Mereka berdua sepertinya cukup akrab karena keduanya sepertinya tergabung dalam satu klub, yaitu klub penelitian supernatural. Nah, saat Psychos menyampaikan ambisinya perihal memusnahkan rencana kemanusiaan, segala sesuatunya menjadi berubah. Oh iya, posisi Psychos di sini adalah wakil ketua dan sepertinya sih Fubuki malah jadi ketuanya. Nah, sesaat ambisi Psychos disampaikan, Fubuki menyadari bahwa ada potensi berbahaya dari Psychos. Terlebih Fubuki juga tak ingin ada orang yang melampauinya dan mengakui sendiri semisal ia emang egois. So, karena sadar suatu saat kemampuan Psychos akan jauh melampauinya, Fubuki mengambil jalan berupa penyegelan kemampuan Psychos, yang mana sepertinya ya kekuatan terkait mata ketiga tersebut yang disegel oleh Fubuki. Cara penyegelan Fubuki ini pun cukup kontroversi ya, karena kalau dilihat sekilas ya, ada kontak tak biasa saat Psychos sedang tertidur di bawah pohon. Entah itu dicium atau sekedar nempelin dahi, kita gak bisa tahu pasti. Jadi silakan kalian asumsikan sendiri ya. Terus berbekal dendam masa lalu itulah membuat Psychos kesal akan Fubuki. Alhasil dengan tenaga seadanya, ia pun bertarung dengan Fubuki dan menimbulkan ledakan luar biasa yang mengagetkan anggota Blizzard Group. Well, pertarungan Fubuki dan Psychos inilah yang jadi penutup chapter kali ini guys.
Ya, itu dia soal apa aja yang terjadi di One Punch Man chapter 175. Dan arc kali ini sepertinya akan menjadi panggung bagi para Esper, baik itu Fubuki, Saiko, si Esper bertopeng, dan Saitama juga gak ya? Dan tak menutup kemungkinan Tatsumaki bisa aja terlibat. Ditambah kita diberi misteri baru soal mata ketiga dari Saikos yang tersegel, karena disebutkan bisa melihat masa depan. Jadi kini kita perlu menantikan kembali bagaimana kekuatan tersebut, apakah masih bisa diambil, dan konflik apa yang akan terjadi di antara para Esper ini. Seperti biasa, Saitama balik lagi jadi karakter sampingan di sini dulu ya. Oke, itu dulu pembahasan kita di chapter kali ini, dan ketemu lagi di review One Punch Man berikutnya yang semoga aja gak telat, ya tahu telat lah. So see you next time. Mari sekarang stay safe everyone. Salam Animania.